Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Selesaikan Prosesmu agar tidak menjadi kista. Suatu hari seorang anak kecil melihat seekor kupu-kupu yang sedang berjuang keras keluar dari kepompongnya. Tubuh kecil itu menggeliat dan meronta. Anak itu merasa kasihan, lalu mengambil gunting dan menyobek kepompong itu. Kupu-kupu memang keluar dengan lebih mudah, tetapi sayang, sayapnya lemah, tubuhnya ringkih, dan ia tidak mampu terbang. Tidak lama kemudian, kupu-kupu itu mati. Why? Karena proses keluar dari kepompong itu bukan sekedar perjuangan. Itu latihan penting yang melatih otot-otot sayapnya agar kuat menopang tubuhnya. Tanpa proses itu, ia tidak siap menghadapi dunia luar. Begitu pula dengan hidup kita. Kita harus melewati proses demi proses yang kadang menyakitkan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguatkan. Si musuh berusaha menjegal, mencuri firman yang ada di dalam kita. Karena itulah kunci kemenangan kita. Tetapi Tuhan mengubah rancangan jahat musuh menjadi kebaikan. Testing musuh justru membuat kita makin kuat. Kalau kita memotong proses itu, apa yang terjadi? Akan ada sisa, luka yang tidak tuntas, emosi yang tidak dibereskan, amarah yang dipendam, dendam yang tersembunyi. Sisa-sisa inilah yang pelan-pelan berubah menjadi kista jiwa. Mungkin tidak kelihatan di permukaan, tetapi mengendap di dalam. Kista ini mengganggu pertumbuhan. Ia mencuri damai, menghalangi sukacita, dan menyabotase masa depan. Seorang teman saya pernah berkata, kalau kita tidak selesai ujian SD, kemanapun kita pergi akan bertemu ujian SD lagi. Situasinya berbeda, tetapi intinya sama, sampai kita lulus. Pernah mengalami? Sudah berulang kali ditolak orang, lalu memutuskan menghindar. Tetapi nanti bertemu orang baru, tetap saja mengalami penolakan yang serupa. Sampai kita berani duduk bertanya, apa yang sebenarnya perlu saya pelajari? Lalu membereskan luka itu bersama Tuhan, baru kita bisa naik kelas. Masalahnya, banyak dari kita ingin hasil cepat, instan. Kita doakan mujizat, tetapi tidak mau diproses. Padahal mujizat yang hanya menyelesaikan masalah sesaat tanpa perubahan karakter hanya membuat kita kembali pada pola lama. Yang kita butuhkan bukan hanya jawaban instan, tetapi pembentukan, proses yang membangun kita menjadi dewasa, kuat, dan berhikmat. Kita ini seperti emas mentah, perlu dibakar, dilebur, dibersihkan, lalu dicetak. Tanpa itu kita cuma logam kusam yang tampak berharga, namun mudah berkarat. Proses bisa datang dalam bentuk sakit hati, kehilangan, penolakan, tekanan, bahkan pengkhianatan. Semua itu memang menyakitkan. Tetapi jika kita menyerahkannya kepada Tuhan,
untuk bekerja dan mendatangkan kebaikan. Semua itu bisa menjadi ladang emas bagi masa depan kita. Luka yang diserahkan kepada Tuhan akan menjadi pelatihan, bukan kutukan. Rasa sakit yang dihadapi dengan iman akan menjadi fondasi, bukan trauma. Sebaliknya, bila kita menolak proses, menyembuhkan luka, menyangkal realita, menyalahkan orang lain, lalu lari dari situasi, maka sisa luka itu akan tumbuh. Ia akan menjadi kista yang makin membesar. Kepahitan, kecurigaan, sinisme, dan ketakutan. Satu kista bisa menghentikan seluruh pertumbuhan. Satu luka yang tidak dibereskan bisa membatasi seluruh potensi. Hari ini, mari kita duduk tenang di hadapan Tuhan. Biarkan Dia menunjukkan bagian mana yang belum selesai. Mungkin kita perlu mengampuni, mungkin kita perlu melepaskan, atau mungkin kita hanya perlu menyelesaikan musim yang sedang kita jalani, tanpa lari, tanpa shortcut, tanpa mengeluh. Karena ketika kita lulus, kita akan muncul seperti emas yang murni, seperti kupu-kupu yang indah yang dulu pernah terkurung dalam kepompong. Bonusnya, Tuhan bisa mengembalikan apa yang hilang, memberi percepatan menjadi berkat yang berlimpah dan memuaskan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yuk, seruput kopi cantik kita dan selesaikan prosesnya bersama Tuhan. Karena masa depan yang cerah hanya dimiliki oleh mereka yang memilih bertahan, beriman, dan taat. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.